Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Seneta Nafisa Purnama. Di video kali ini saya akan belajar caranya meremote dengan menggunakan real device. Ini bisa dilihat sendiri bahwa di sini ada kabel, ada laptop, PC, dan juga switch. Di switch ini ada port-port. Nah, ini namanya interface ya teman-teman. Interface ini nanti bisa jadi access point untuk internet atau laptop dan juga PC. Pada video kali ini kita akan mengenal remote dengan real device. Jadi nanti di sini ada yang namanya port console, gunanya adalah untuk konfigurasi atau meremote pada laptop atau PC dengan menggunakan kabel. Kabel ini tersambung kepada konsol, lalu yang ujung satunya ini jadi terhubung pada laptop atau bisa juga pada PC. Begitu ya teman-teman untuk meremote menggunakan real device. Sekarang kita akan mencoba meremote menggunakan Cisco Packet Tracer. Kita langsung saja masukkan switch. Terus di end device juga kita tambahkan PC. Kemudian untuk connectionnya itu di sini ada jenis-jenis kabelnya. Yang automatic ini udah default ya teman-teman. Kalau kita mau menghubungkan untuk FA gitu, itu kita menggunakan kabel yang automatic. Ini untuk yang meremote kita menggunakan kabel yang namanya konsol. Di switch kita arahkan ke port konsol, lalu di PC ini ke RS232. Sebelumnya untuk konfigurasi itu ada dua cara, yaitu kita bisa dengan switchnya langsung pada tab CLI ini. Namun kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasikannya menggunakan PC. Caranya kita buka PC-nya pada tab desktop. Kita pilih terminal. Nah, di sini kita bisa untuk mengkonfigurasinya ya teman-teman. Jadi sebenarnya sama saja. Cuman untuk switch itu kan tidak ada tampilannya, jadi bisa menggunakan remote ini ya teman-teman. Kalau misalkan menurut teman-teman itu di sini terlalu kecil untuk tulisannya, kita bisa membesarkannya, yaitu di bagian option, terus reference, kemudian di font. Nah, di sini ada CLI ya teman-teman. Ini kita bisa ubah. Di sini saya ubah menjadi 15, terus kita lihat sudah berubah menjadi besar ya teman-teman, dan juga lebih jelas. Oke, di sini kita akan belajar untuk perintah-perintah dasarnya. Sebelumnya ini kita hapus dulu yang PC-nya. Terus kita buka pada tab CLI ini ya teman-teman. Nah, bisa dilihat bahwa di sini ada simbol V besar. Nah, simbol V besar ini artinya adalah kita masuk pada mode user atau level user ya teman-teman. Di sini kita coba ketikkan tanda tanya. Nah, pada mode user ini kita terbatas ya teman-teman untuk melakukan konfigurasinya. Sebenarnya di mode user ini kita bisa konfigurasi, cuma kita hanya bisa mengetes, yaitu di sini ada telnet, SSH, lalu ping, dan lain-lain. Itu untuk mode user. Yang kedua ada yang namanya mode privilege, yaitu kita ketikkan saja di sini enable. Nah, untuk tanda pagar ini artinya kita masuk pada mode preference ya teman-teman. Untuk model privasi ini kita bisa menggunakan komen yang lebih banyak, jadi lebih leluasa. Kita coba saja ketikkan tanda tanya. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini komennya lebih banyak daripada yang di mode user. Di sini ada more, ini adalah lebih ya teman-teman. Kita bisa klik enter. Nah, untuk ketikan enter itu
kita bisa melihat satu komen di bawahnya yang terakhir. Ini misalkan di sini tadi ada show, terus ketika di enter ini muncul komen SSH. Terus bisa juga memakai spasi. Untuk spasi ini yaitu untuk memperlihatkan lebih banyak daripada enter tadi. Untuk enter itu tadi kan cuma satu yang bisa kita lihat ya teman-teman. Lalu untuk lebih banyaknya itu kita bisa pencet spasi aja. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa kita masuk pada mode prevalence ini banyak komen yang bisa kita pakai. Begitu ya. Oke, yang terakhir ada yang namanya mode global configuration. Oke, kita masukkan saja komennya. Itu adalah CONF spasi T. Kalau sudah ada tulisan config, itu artinya kita sudah masuk pada mode global configuration ya teman-teman, yaitu dimana di sini kita bisa untuk mengkonfigurasi semua yang mau kita konfigurasi. Coba kita tanda tanyakan. Nah, di sini banyak banget ya teman-teman untuk komen-komennya. Terus kita bisa ketikkan exit untuk kembali. Oke, nah pada mode prevalence ini kita cuma bisa menggunakan komen-komen yang ini ya, tapi tidak bisa melakukan konfigurasinya atau mengubah isi datanya. Nah, untuk mengubah isi datanya yaitu kita harus masuk pada mode global configuration. Begitu ya teman-teman. Untuk perintah-perintah dasar, oke, sekarang kita akan mencoba belajar yang namanya password ya teman-teman, agar switch kita konfigurasinya aman dan tidak dihack sama orang lain. Oke, langsung saja. Masih di CLI. Di sini kita masuk lagi ke mode global configuration. Jadi ingat ya teman-teman bahwa mode config ini atau pagar ini artinya adalah kita mau mengubah atau mengkonfigurasi. Terus pada pagar yang ini itu kita tidak bisa untuk mengkonfigurasi ya teman-teman. Yaitu di sini hanya bisa untuk mengetes beberapa komen. Oke, langsung saja kita bisa mengetikkan komen enable password 123. Passwordnya bebas ya teman-teman. Di sini saya 123. Lalu enter. Terus kita coba exit dan exit lagi. Gunanya password itu tadi agar tidak ke-hack ya teman-teman. Jadi misalkan kita mau masuk pada mode user ataupun prevalence, yaitu kita harus memasukkan dulu passwordnya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini kita harus memasukkan passwordnya. Kita langsung saja masukkan passwordnya yaitu 123. Di sini itu memang tidak terlihat ya teman-teman untuk passwordnya. Nah, bisa ya. Terus misalkan kita lupa nih passwordnya, kita bisa lihat pada show run. Show run itu adalah untuk melihat passwordnya ya teman-teman, atau yang lain-lain. Nah, namun pada ini enable password ini tidak secure ya, tidak aman, artinya bisa kelihatan oleh orang lain. Jadi ini masih mudah untuk ke-hack. Nah, untuk lebih secure-nya kita mencoba yang namanya enable secret, yaitu kita coba masuk pada mode konfigurasi yaitu global configuration. Lalu kita ketikkan enable secret Cisco. Terus jika exit dan exit lagi, sekarang kita coba masuk pada mode prevalence. Nah, teman-teman di sini bisa masukkan enable yang password atau bisa juga masukkan enable secret. Kita coba ketik di Cisco yaitu untuk yang enable secret yang bisa masuk ya. Lalu kita coba show run. Untuk enable secret passwordnya itu ini diblokir gitu ya teman-teman. Jadi kita
tidak akan gampang kena hack sebenarnya. Untuk ini enable password juga bisa untuk kita blokir kayak gitu. Untuk komennya kita masuk pada mode konfigurasi, lalu di sini kita ketikkan service password and question. Untuk komen ini artinya yaitu untuk enable passwordnya yang 123 ya teman-teman, yang akan kita blokir. Lalu exit, terus kita coba show run. Nah teman-teman bisa dilihat bahwa sekarang ini passwordnya itu blokir ya teman-teman, tapi ini masih tidak secure karena ini bisa diklip, hasilnya masih bisa dihack. Kita coba saja untuk copy, terus kita masuk pada Google. Di sini kita coba ketikkan Cisco password decrypt. Di sini ada banyak, kita pilih saja salah satunya. Nah, terus kita coba masukkan password yang tadi kita copy. Di sini kita pastekan. Nah, di sini passwordnya yaitu 123. Jadi password 123 itu bisa ketahuan dan artinya itu masih belum secure. Jadi lebih baik kita menggunakan yang enable secret ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan belajar untuk konfigurasi IP address pada router ya teman-teman. Kita masukkan router, pakai yang sebelah kanan, terus masukkan switch, lalu masukkan 2 PC. Di sini dan 1 PC di sini. Terus kita hubungkan menggunakan kabel. Yang pertama dari router ke switch, terus dari switch ke PC. Yang terakhir dari router ke PC 3. Nah, untuk topologi seperti ini, itu PC1 dan PC2 sudah berbeda blok subnetnya. Pada PC3 ya, karena sudah berbeda segmen. Segmen itu artinya pada port router ini ya. Jadi FA00 itu artinya segmen 1 dan untuk FA01 itu adalah segmen kedua. Seperti itu ya teman-teman untuk perumpamaannya. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi IP address pada router. Yang sebelumnya itu kita masuk pada config, terus di FA ini kita masukkan IP-nya, terus kita on-kan. Namun untuk di real device itu kita tidak akan menggunakan FA ini. Untuk realnya itu kita akan mengkonfigurasikan menggunakan CLI. Oke, langsung saja kita ke CLI-nya. Nah, untuk mengkonfigurasi itu kita harus masuk pada mode global configuration, yaitu di sini kita exit dulu, yaitu CONFT. Sebelum itu kita mengkonfigurasi, di sini kita jabarkan dulu untuk IP-nya. Jadi di sini misalkan untuk segmen 1 yang FA00 ini IP-nya adalah 10.10.10.0/24. Terus di FA01 itu kita menggunakan 20.20.20.0/24. Jadi untuk segmen pertama di sini IP-nya 10.0 dan segmen kedua yaitu 20.0. Terus yang di FA00 yaitu di sini adalah 10.10.10.1, kemudian untuk PC satunya yaitu 10.10.10.2 dan PC 2-nya itu 10.10.3. Untuk FA01 di sini adalah 20.20.20.1 dan PC 3-nya adalah 20.20.20.2. Oke, seperti ini ya untuk IP-nya. Langsung saja kita konfigurasi di interface-nya. Pertama, untuk konfigurasi pada network, yaitu kita akan konfigurasi pada interface-nya terlebih dahulu. Terus masuk lagi ke interface FA01. Di sini juga kita nyalakan kabelnya.
yaitu no shutdown. Kita exit lagi. Nah, ini untuk kedua, interface-nya itu sudah menyala ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita langsung masuk lagi ke interface FA00. Di sini kita ketikkan saja untuk IP-nya, yaitu IP address 10.10.10.1 255.255.255.0. Nah, jadi di sini kita menggunakan subnet masknya ya teman-teman. Di sini kita tidak menggunakan prefix. Oke, ini adalah untuk interface FA00. Terus kita exit dulu. Kita masuk pada interface FA01. Terus masukkan juga IP-nya, yaitu 20.20.20.1 dengan 255.255.255.0. Nah, ini adalah untuk IP pada FA01. Terus kita exit. Nah, di sini untuk melihat IP-nya kita masuk pada mode privilege. Di sini kita ketikkan show IP interface brief. Nah, bisa dilihat ya teman-teman di sini bahwa interface FA00 ini artinya sudah berjalan dengan baik. Oke, jadi kita sudah melakukan konfigurasi IP address di router. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP address-nya di PC. Di PC kita masuk pada desktop. Nah, terus IP configuration kita isikan yang PC 1 adalah 10.10.10.2. Terus subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian untuk gateway-nya, karena PC1 itu ada di segmen pertama yaitu FA00, jadi adalah 10.10.10.1. Oke, sekarang kita coba PC2, IP-nya yaitu 10.10.10.3 255.255.255.255.0 dengan gateway-nya masih sama yaitu 10.10.10.1. Terakhir kita ke PC3, untuk IP-nya adalah 20.20.20.2 dan gateway-nya PC3 di segmen yang kedua atau FA01. Jadi gateway-nya adalah 20.20.20.1. Oke, selesai. Terus kita tes. Yang pertama kita tes untuk kirim paket dari PC1 ke PC2. Nah, sukses ya teman-teman. Terus dari PC2 juga ke PC1. Oke, sukses. Terus kita coba untuk segmen 1 ke segmen 2. Misalkan di sini kita kirim paket dari PC2 ke PC3. Ya, oke teman-teman, emang valid. Kita coba lagi. Oke teman-teman, jadi seperti ini untuk konfigurasi IP address pada router. Selanjutnya kita akan mencoba perintah N. Untuk perintah ini gampang banget ya teman-teman. Perintahnya itu sama seperti exit. Kita coba pada router di CLI ini, dan di sini saya masuk ke mode konfigurasi dan masuk lagi ke interface FA00. Kalau perintah exit itu kan di sini kita akan kembali ke mode konfigurasi. Sedangkan untuk perintah N itu, misalkan kita masuk lagi ke interface FA00, kita coba perintah N. Itu di sini dia langsung kembali ke mode privilege ya teman-teman. Jadi seperti inilah untuk perintah N. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.